Sebagai orang yang berada di zaman milenial seperti sekarang, kita pasti mengetahui cuplikan ini, bukan? Cuplikan ini menggambarkan aktivitas masyarakat milenial sekarang yang dominan individual. Sekarang ini, banyak sekali masyarakat yang memiliki kesibukan sendiri-sendiri, sampai anak-anak jarang bermain bersama seperti dahulu. Seperti zaman gadget masih belum populer, ya, kita bisa mengetahui itu karena ini termasuk perkembangan zaman. Namun, masih adakah yang membangun kedekatan bersama dengan teman-temannya? Tentu, bermain dengan teman pasti lebih menyenangkan. Memang, setiap masyarakat memiliki budaya sendiri-sendiri dalam hidupnya, terutama di negara Indonesia ini. Indonesia sendiri adalah negara yang paling beragam budayanya di dunia. Beragam juga aktivitas masyarakat Indonesia. Setiap harinya, pasti masyarakat Indonesia memiliki budaya yang tetap ia jaga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti budaya mencuci tangan, mencuci piring setelah makan, menyambut tamu sesuai dengan tata krama, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Oh iya, tidak lupa juga beribadah menurut kepercayaannya. Masih ada banyak lagi budaya di Indonesia yang tetap dijaga agar dapat diturunkan ke anak-anaknya maupun cucu-cucunya kelak di masa depan nanti. Namun, apakah masyarakat milenial mengerti bahwa ternyata ada juga kebudayaan yang jarang kita ketahui, bahkan hampir hilang? Kebudayaan tersebut bernama Gugon Tuhon. Gugon Tuhon adalah suatu kepercayaan yang berisi larangan-larangan atau ajaran-ajaran yang beredar di masyarakat Jawa. Gugon Tuhon disampaikan secara lisan dan tidak ada larangan secara tertulis. Gugon Tuhon ada juga sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mendidik generasi muda agar mempunyai sikap yang baik dalam berperilaku sehari-hari. Gugon Tuhon ini juga memiliki makna loh. Makna dari Gugon Tuhon sendiri berasal dari kata gugu dan tuhu. Gugu dan tuhu artinya diturut dan dipatuhi tanpa tanya lagi. Oleh karena itu, kita terhadap Gugon Tuhon, anak-anak harus patuh dan tidak boleh bertanya. Tetapi, jelas hal itu tidak mungkin
Mungkin karena sifat anak-anak adalah selalu memiliki rasa penasaran dan juga sifat ingin tahu. Gugun Tuhon juga memiliki pesan yang sangat baik loh. Pesan yang dapat diajarkan ke anak-anak adalah agar anak-anak dapat berperilaku dengan baik dengan semestinya. Inilah contoh dari Gugun Tuhon yang berkaitan dengan zaman sekarang. Ini yen madang ojo sok nyiso mundak mati pitike, yang memiliki arti kalau makan jangan sampai menyisakan makanan, nanti ayamnya bisa mati loh. Kalau ini ojo memangan karo teturon, munda atuh malaikate. Ini mempunyai arti jangan makan sambil tiduran karena bisa dijauhi malaikat loh. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita harus membiasakan untuk hidup dengan adab yang baik. Kalau ini nyapu ora resik, besok bojone brewok. Yang mempunyai arti kita harus menyapu dengan bersih agar lingkungan kita juga bersih. Kalau ini ojo lungguh ono tengah lawang, mundak jodange Bali, yang mempunyai arti jangan duduk di tengah pintu, nanti jodangnya bisa kembali. Apa itu jodang? Jodang sendiri memiliki arti nampan berisi seserahan untuk pengantin wanita. Kalau ini ojo sok demen memisuh, besok ono konone lambene mundak digunting malaikat. Kalau ini artinya jangan suka mengumpat ya teman-teman, kelak di akhirat bibirnya digunting malaikat. Dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan zaman sekarang. Baiklah, dari seluruh penjelasan tadi, salah satu budaya di Indonesia yang jarang diketahui masyarakat zaman sekarang atau hampir hilang adalah Gugun Tuhon. Gugun Tuhon sendiri memiliki pesan dan makna yang sangat bagus untuk diimplementasikan ke zaman milenial sekarang loh. Hal ini karena kebanyakan masyarakat zaman milenial suka mengabaikan perilaku yang baik dan juga menyepelekannya. Sebagian masyarakat tidak mengerti makna dari Gugun Tuhon itu. Ada juga yang menganggapnya klinik, bahkan dianggap mengandung unsur syirik. Karena anak-anak belum mampu berpikir secara rasional, cara untuk mengarahkan mereka kepada perbuatan baik adalah melalui Gugun Tuhon. Oh ya, Gugun Tuhon juga bisa diaplikasikan ke banyak hal loh. Seperti jika ada seseorang yang masih duduk di tengah pintu masuk rumah, kita bisa mengingatkannya agar tidak duduk di tengah pintu masuk rumah. Kenapa? Ya, karena dapat menghalangi jalan keluar masuknya seseorang. Selain itu, jika ada seorang teman yang berkata kasar ke teman lainnya, kita juga bisa loh mengingatkannya agar tidak mengulanginya lagi. Dan jika ada seseorang yang duduk sambil mengangkat kakinya di atas meja, kita juga bisa memperingatkannya lagi. Karena meja bukan untuk tempat kaki bersandar. Dan masih banyak lagi deh pokoknya hal lain yang bisa kita aplikasikan dari budaya Gugun Tuhon ini. Ya kan?
Akhirnya, kita mengetahui bahwa budaya Gugun Tuhon memiliki kesan positif yang bisa kita ambil dari budaya ini. Budaya ini bisa mengajarkan ke masyarakat zaman sekarang agar dapat berperilaku dengan baik dan sesuai tata krama yang berlaku. Oh ya, jangan menilai budaya Gugun Tuhon dari luarnya ya, karena ini hanya berisi kata-kata saja. Sekian dari tim kami, terima kasih.